Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori pemartisian statis. Nah, yang pertama, memori utama itu memiliki beberapa tugas penting. Misal, sumber daya bersama untuk semua proses aktif. Melayani banyak proses meskipun kapasitas fisik terbatas. Contoh, membuka banyak aplikasi sekaligus. Yang selanjutnya, mengatur alokasi dan dealokasi memori, atau memberi dan mengambil kembali memori. Yang keempat, mengelola swapping, atau memindahkan data antara memori dan disk. Yang kelima, menjaga isolasi ruang alamat antar proses. Nah, proses A tidak boleh akses ke memori proses B. Selanjutnya ada tugas manajer memori. Manajer memori bertugas mengklasifikasi memori menjadi fisik nyata dan maya dengan swapping, mengatur alokasi kontigu sederhana tapi boros dan non-kontigu kompleks tapi efisien, serta menjalankan model monogramming satu proses atau multimogramming dengan pemartisian statis. Nah, adapun klasifikasi dari memori tersebut, dari fisik ada nyata terbatas atau maya dengan swapping, alokasi dengan kontigu sederhana, boros, dan non-kontigu secara kompleks dan efisien. Nah, apa itu monogramming? Monogramming adalah model manajemen memori paling sederhana, di mana hanya satu proses yang boleh berada di memori utama dalam satu waktu. Jika proses sedang berjalan, proses lain harus menunggu sampai proses selesai. Contoh sistem ada MS-DOS. Habis itu ada embedded sistem atau mobil yang sangat sederhana. Kelemahan, CPU menganggur saat proses menunggu input atau output, misalnya baca file atau input keyboard. Keuntungannya sendiri sangat sederhana, tidak ada konflik memori antar progres. Monoprogramming ini kemudian berevolusi menjadi multiprogramming atau banyak proses dalam memori, yang salah satu metodenya adalah pemartisian statis. Nah, partisi ditentukan sebelum komputer berjalan untuk multiprogramming dengan ukuran partisi sama atau berbeda. Selanjutnya, ada strategi pemartisian. Pemartisian statis atau partisi ditentukan sebelum komputer berjalan. Ukuran partisi bisa sama, sederhana, atau berbeda dengan fleksibel. Nah, jika ukuran sama, kelebihannya sederhana dan kekurangannya butuh overlay atau lebih besar dari partisi terbesar tidak bisa jalan. Untuk ukuran yang berbeda, kekurangan sendiri butuh strategi penempatan untuk memori. Selanjutnya ada strategi penempatan program inti atau dua pendekatan antrian. Satu antrian per partisi. Setiap partisi punya antrian sendiri, menghemat memori, namun antrian bisa sangat memanjang. Atau kata lain dari satu antrian per partisi ini adalah
fleksibel, hemat memori, tapi antrian sangat panjang untuk pendekatan yang satu atau satu antrian per partisi. Untuk pendekatan dua atau satu antrian untuk semua partisi, semua program antri di satu loket, fleksibel namun boros karena program kecil masuk partisi besar. Maksudnya, satu antrian untuk semua partisi, fleksibel tapi program kecil bisa masuk partisi besar, boros. Analoginya, antrian di bank dan satu loket umum. Selanjutnya ada jenis memori internal ROM dan RAM. ROM sendiri read-only memory, memiliki fungsi menyimpan program dari pabrik dan memiliki karakteristik hanya bisa dibaca. Nah, ROM ini hanya bisa dibaca. Misal ada BIOS. Selanjutnya ada RAM. RAM Random Access Memory, fungsi menyimpan data dan program pengguna. Karakteristiknya bisa dibaca dan ditulis untuk data dan program pengguna. Nah, ROM ini misalnya seperti buku cetak atau buku tulis, dan RAM seperti papan tulis. Berdasarkan teknologi, DRAM perlu refresh, murah, dan biasanya digunakan untuk memori utama. SRAM tanpa refresh, cepat dan mahal, dan kegunaannya untuk change CPU. Berdasarkan bentuk fisiknya sendiri, DIMM atau RAM yang digunakan untuk desktop, dan SODIMM RAM yang bentuknya digunakan untuk laptop. Selanjutnya ada evolusi DDR-RAM. Dari generasi pertama DDR1 pada tahun rilis 2000 dengan kecepatan 200/400 dengan tegangan 2,5 volt. Selanjutnya ada DDR2 dengan tahun rilis 2004, kecepatan 400-800 dengan tegangan 1,8 volt. Ada DDR3 pada tahun rilis 2007 dengan kecepatan 800-2133 dengan tegangan 1,5 volt. Adapun DDR4 pada tahun rilis 2014, kecepatan 2133 sampai 3200 dengan tegangan 1,2 volt. Dan yang terakhir ada DDR5 dengan tahun rilis 2019 dengan kecepatan 4800 sampai 8000 lebih dengan tegangan 1,1 volt. Setiap generasi lebih cepat dan lebih hemat daya. RAM untuk kebutuhan khusus, jenis-jenis RAM untuk kebutuhan khusus. Ada jenis LPDDR atau Low Power DDR. Nah, penggunaan sendiri untuk smartphone, tablet, dan hemat baterai jelasnya. Untuk GDDR atau Graphic DDR, kartu grafis atau GPU. Nah, kelebihannya untuk cepat untuk visual. ECC RAM, Error Correcting Code. Penggunaannya untuk server, workstation, dan koreksi error dari server. Dan non-ECC RAM atau Non-Error Correcting Code. Nah, penggunaannya untuk PC dan laptop biasa dan jelas lebih murah. Nah, DDR5 untuk teknologi saat ini memiliki keunggulan kecepatan 4800 sampai 8000 lebih, bisa tembus 11.000, tegangan hanya 1,1 volt, lebih hemat daya dengan kapasitas hingga 128 GB per modul dengan fitur ECC internal untuk stabilitas. Nah, penggunaannya sendiri ada di AI, gaming extreme, atau workstation berat.
Nah, untuk strategi penempatan program inti dari aspek partisi, poin pentingnya ditentukan sebelum komputer berjalan untuk ukuran sama, sederhana, dan berbeda itu lebih fleksibel. Untuk antrian per partisi itu hemat, tunggal itu fleksibel. RAM umum DRAM itu utama dan perlu direfresh, sedangkan SRAM itu change dan cepat. Untuk RAM spesial seperti LPDDR, mobile, GDDR, grafis, ECC untuk server. Nah, yang terbaru ini teknologi yang terbaru ada RAM dengan DDR5 dengan kecepatan 8000 lebih hemat daya dan kapasitas 128 GB per modul. Nah, kesimpulannya, pemartisian statis adalah metode sederhana namun kaku, cocok untuk sistem embedded yang kurang fleksibel untuk PC modern. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.